terucap syukurku. Aku memilihmu untuk menjadi teman hidup setia selamanya. Belahan hati ini kini telah terisi, aku dan dirimu mengikat janji bahagia. Dan berlayarlah kita rela keluarga, merentas hidup bersama. Aku bahagia ku dipertemukan, belahan jiwaku. Tuhan bersatukan kami untuk selamanya, hingga bahagia di surgamu. Pegang tanganku, tataplah mataku, engkau ditakdirkan untukku. Ikatan suci ini selalu kan ku jaga, meniti sakinah, penuh kasih sayang dan rahmatnya. Meretas hidup bersama. Aku bahagia ku dipertemukan, belahan jiwaku. Tuhan persatukan kami untuk selamanya, hingga bahagia di surgamu. Kau amanahku, istriku tercinta, engkau ditakdirkan untukku. Berlayarlah kita rela keluarga, merentas hidup bersama. Aku bahagia ku dipertemukan, belahan jiwaku. Satukan kami untuk selamanya, hingga bahagia di surgamu. Kau amanahku, istriku tercinta, engkau ditakdirkan untukku. Ditakdirkan untukku, engkau ditakdirkan untukku.
Assalamualaikum pemirsa. Balik lagi bareng Yoel dan Erik di sini. Di acara spesial Bilis TV di setiap bulan Ramadan. Apa kalau bukan? Ramadan Mix. Dan selama sepi hari ini sepi. Kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Mungkin beda. Kalau Fakar sama Rahim mungkin gitu. Jadi kita mix ya udah mix aja gitu. Iya, padahal lebaran sebentar lagi tau. Iya, Padahal ini kita post hari keberapa ya? Ke-20. Ke-20. Semangat. Masih semangat. Justru kan bentar lagi udah mau lebaran kan. Lebaran. Biasanya kan kita tuh dikasih. Tapi kalau tahun ini kayaknya gue ngasih deh. Oh ya bagus ngasih. Udah beli baju baru? Belum, nanti udah deket aja biar sale-nya tuh makin. Bener. Beliin buat gue juga ya. Beliin buat gue juga ya. Gitu ya? Iya, beliin gue juga dong. Dia mau pelit. Lihat aja nanti lah ya. Dan seperti biasa selama 1,5 jam ke depan kita ada apa aja? Kita ada video-video keren. Ada video-video klip juga tadi yang kita sudah buka tadi dengan video klipnya, nanti juga ada Cicet Ramadan. Nanti ada teman baru lagi nih. Ada Rehan dan Vera. Dan juga ada narasumber ya pokoknya yang udah top kece banget. Terus nanti juga ada, nggak lupa kita ada segmen masak-masak bareng Teh Lisa. Masih temenin sama Sour Sally. Terus dan ini set dekor kita yang dari episode 1 sampai sekarang ini masih keren, yaitu dari set dekor dari Desain Interior by Binus University. Dan baju kita nih yang udah sama sama. Itu preview by Itang Yunas. Itu dia. Oke, langsung kita bahas tema kita pada hari ini yaitu ini agak ngeri nih. Agak ngeri nih ya. Serem banget. Ngeri. Coba kalau misalnya pemirsa tahu di rumah, pemirsa bisa mention aja. Kan belum tahu. Belum ya? Belum kasih tahu. Kalau udah tahu duluan bingung kita nanti. Iya. Oke lah kita. Ini kita mau bahas ini hari kiamat. Iman kepada hari akhir. Kiamat sudah dekat. Jadi pengertian hari akhir atau kiamat adalah hari kebinasaan atau kehancuran dunia dan seisinya. Tahu lah ya. Apalagi kalau lu nonton ini. Film apa namanya itu? 2012. Itu kayak ya kalau dari gambaran orang-orang sih kayak gitu. Jadi emang ya bencana alam besar-besaran, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan lain-lain lah. Jadi kalau pengertiannya kayak gitu. Terus kiamat juga terbagi dua, yakni pengertian akhir menurut bahasa dan pengertian hari akhir menurut istilah. Nah, pengertian hari akhir menurut bahasa atau etimologi adalah hari berakhirnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi itu kalau itu berdasarkan bahasa ya. Jadi kalau sedangkan menurut istilah atau terminologi adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur, luluh lantah. Ya ilah. Berantakan kan? Yang akan membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Kan? Terus jadi apalagi ya? Nah, terus hari akhir atau kiamat terbagi atas dua jenis atau macam. Dibagi lagi ya, ini ada dua jenis ya. Ya, ini macam-macam akhir kiamat adalah sebagai berikutnya. Yang pertama itu ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Pengertiannya itu adalah pengertian kiamat sugro adalah kejadian hancurnya jagat raya dengan skala kecil. Misalnya tanda-tanda kiamat sugro adalah kematian, bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus dan sebagainya. Berarti memang udah deket lah ya, karena gempa bumi udah sering kejadian. Tsunami, gempa bumi, gunung meletus juga banyak. Jadi udah kiamat benar sudah dekat. Jadi ada lagi yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Dia pengertian kiamat kubro adalah kejadian hancurnya alam semesta beserta isinya atau hancurnya alam semesta seluruhnya termasuk semua penghuni-penghuninya. Seluruh di garis bawah. Seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan tanda dimulainya kehidupan di akhirat serta manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya yang pernah dibuat sewaktu hidup. Nah, jadi tuh kalau misalnya jadi kita harus mengumpulkan berlomba-lomba mengumpulkan amal kita sebanyak-banyaknya kan supaya kita juga bisa masuk surga. Banyak lagi ya kayak tanda-tanda mau kiamat tuh kayak ada apa aja kayak apa namanya yang cowok jadi cewek, cewek jadi cowok. Terus katanya sekarang tuh di bumi tuh sekarang lebih banyak komposisi cewek. Lebih banyak cewek pada cowok sekarang. Katanya sih kalau yang dengerin 1:5 kan. Jadi itu karena banyak yang transgender lah apa itu juga udah tanda-tanda kiamat. Terus jadi kesimpulannya adalah Tadi kalau misalnya tadi kan gue sebelum ini kan gue sempat curhat-curhat sedikit nama Curhat-curhat? Curhat-curhat bukan coret-coret. Curhat. Emang dia rajin. Sedikit tanya-tanya gitu kan. Nguas memang rajin. Tapi katanya tuh yang pertama itu kalau nggak salah dari hadis siapa ya? Yang dari hadis itu pertama itu anak-anak tidak patuh pada ibunya. Tuh kan. Tidak patuh pada orang tuanya lah pokoknya. Anak-anak yang sudah tidak patuh dengan orang tua. Itu juga contoh-contoh mau kiamat. Anak membangkang. Jadi sekarang
anak-anak sudah memperlakukan ibunya seperti pembantunya. Itu dia. Kayak siapa? Kayak siapa? Bukan yang nggak tahu gua. Wah, pokoknya bukan di sini lah ya. Bukan Pokoknya di di, sini lah. di kampung Ah, sebelah itu di yang gua kemarin kita mah- lihat itu gua kurang mah ayang, ajar gua memang. mah ayang. Aduh. Terus, Oke. apa lagi? Yang kedua itu adalah politik, sosial, ekonomi dan budaya tidak rasional lagi. Nah, itu dia. Coba Simpelnya seperti itu. contohnya apa? Ya jadi ya nggak rasional lagi. Jadi pokoknya serba udah nggak bener lagi dah pokoknya Udah deh. ruwet pokoknya lah. Udah ruwet. Wah, Irasional. kalau Udah kata tidak Pak Ustadz, irasional, sorry. Udah irasional bener. Nah Yang terus ketiga, nih yang menurut Al-Quran ya Pak ya, jabatan-jabatan yang diberikan pada orang, pokoknya jabatan-jabatan yang penting itu tuh diberikan pada orang yang tidak kompeten. oh iya bener ya. Seperti itu. Jadi nanti udah dia nggak berkompeten tapi jabatannya tinggi. Ya udah nggak bener ya jadinya. Iya pokoknya Jadi rusak. misalnya kayak lu kan lulusan nanti kan lulusan IT kan, nanti lulusan Nanti, IT kan. nanti. Nanti, Nanti. lulusan Terus, IT. terus kenapa? Nah terus kerjanya tuh nggak di bagian IT atau nggak juga sih sebenarnya. Pokoknya dia tuh memang jabatan dia tuh, penting itu nggak ditempatkan. tapi bukan jadi karena duit ya Oh, terus jabatan penting. iya, itu udah dia. gitu. Pokoknya Jadi- udah nggak jadi bener ya. rusak kan nanti pekerjaan. Nah rusak. daripada nih kita makin ngaco kan, nanti langsung aja mendingan kesimpulannya. nanti pemirsa tanya di rumah, Nah, bener langsung banget. aja Langsung aja tanya ke ke Ustadz. Pak Ustadz nanti dengan mention ke @binus_tv dengan hashtag Ramadan Mix. Nih langsung nanti Sebuah daripada sini, kan? kita di sini bingung ya, Ya tanya kan? aja langsung. Daripada kita salah Jadi juga ini soal kesimpulannya tahu gitu. adalah fungsi iman kepada Nah. hari kiamat adalah sebagai berikut. Jadi menyadari bahwa alam seisinya akan hancur lebur, maka setiap orang muslim harus banyak melakukan amal kebaikan serta menjauhi segala amal perbuatan yang tidak baik atau menjauhi larangan Allah. Itu salah satunya kan. Nah. Tapi tahan dulu nih kan, kita ada yang mau lewat dulu. Ada yang mau lewat dulu, ini ada apa nih? Bukan iklan. Oh, ini Tapi ada fiti liputan ada fiti. Ramadan yaitu berbuka bersama di Betul. Masjid Istiqlal. Istiqlal. Betul? Ini dia. Jadi silakan. Acara berbuka puasa bersama bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di rumah bersama keluarga, di luar bersama teman, atau juga di masjid bersama puluhan orang lainnya. Beberapa masjid di Jakarta pada bulan suci Ramadan mengadakan acara buka puasa ini. Selama setiap hari dari Senin hingga Minggu, jika kebetulan Anda melintasi Masjid Istiqlal jelang waktu berbuka, tidak ada salahnya untuk singgah. Setelah masuk masjid, Anda tinggal duduk di atas karpet yang telah disediakan. Ada bagian untuk laki-laki dan untuk perempuan. 30 menit sebelum waktu berbuka, panitia masjid akan membagikan nasi kotak secara gratis. Tapi, jikalau Anda tidak mau ketinggalan momen, Anda harus datang paling tidak 1 jam sebelum azan maghrib. Lebih dari 1000 box makanan setiap harinya disiapkan bagi 1000 warga yang hendak berbuka puasa di Masjid Istiqlal. Berbagai kalangan mulai dari pegawai kantoran, mahasiswa, hingga pedagang jalanan berbuka puasa di Masjid Istiqlal. Biasanya mulai pukul 5 sore sebelum waktu berbuka, lantai dasar masjid yang berada di bawah gedung induk sudah dipadati para warga yang bersiap untuk berbuka puasa. Sambil menunggu waktu berbuka, masyarakat yang singgah dapat mendengarkan ceramah maupun nasyid yang ada di Masjid Istiqlal. Setelah masuk masjid, Anda tinggal duduk di atas karpet yang telah disediakan. Ada bagian untuk laki-laki dan untuk perempuan. 30 menit sebelum waktu berbuka, panitia masjid akan membagikan nasi kotak secara gratis. Tapi, jikalau Anda tidak mau ketinggalan momen, Anda harus datang paling tidak 1 jam sebelum azan maghrib. Lebih dari 1000 box makanan setiap harinya disiapkan bagi 1000 warga yang hendak berbuka puasa di Masjid Istiqlal. Berbagai kalangan mulai dari pegawai kantoran, mahasiswa, hingga pedagang jalanan berbuka puasa di Masjid Istiqlal. Biasanya mulai pukul 5 sore sebelum waktu berbuka, lantai dasar masjid yang berada di bawah gedung induk sudah dipadati para warga yang bersiap untuk berbuka puasa. Sambil menunggu waktu berbuka, masyarakat yang singgah dapat mendengarkan ceramah maupun nasyid yang ada di Masjid Istiqlal. Menu berbuka yang dibagikan cukup bergizi. Ada nasi, telur atau ayam, sayur, 2 buah kurma, biskuit, air mineral, serta teh atau susu hangat. Selain itu, bukan hanya menikmati makanan dari masjid, Anda juga bisa ikut menyumbang buah dan makanan untuk dinikmati bersama. Ternyata bukan hanya umat muslim saja yang boleh ikut bergabung. Umat non-muslim pun juga dapat ikut berbuka bersama.
Jadi, jika Anda adalah pemeluk agama lain, Anda bisa ikut berbagi dan saling menjalin silaturahmi. Pengadaan hidangan berbuka puasa ini diolah sendiri oleh sekitar 20 koki. Makanan yang disediakan menggunakan dana santunan dari jamaah yang dikumpulkan. Setelah berbuka puasa bersama, sudah tentu acara ditutup dengan salat maghrib dan tarawih berjamaah supaya mendapat pahala yang berlipat ganda. Buka apa? Ya, Nah, itu dia. Itu dia tadi. VT-nya. Jadi habis ini gua mau langsung mau ke sana. Betul. Naik ojek kita ya, Leh? Ah, Naik ojek. naik motor aja, nanti Motor lo aja goncengin berdua. kan. Oke, benar banget. Nggak, kita berdua nanti abang gojek yang itu yang. Itu tadi apa ada VT buka bersama Betul. di Masjid Istiqlal. Kita tadi sedikit ada lewat belum? Apa tuh? Jadi ini fungsi imannya bawa apa Jel? Ada yang kedua tuh. Yang kedua itu adalah mengingatkan bahwa hidup di dunia ini merupakan ladang sawah kehidupan alam akhirat atau merupakan jembatan untuk menuju ke alam akhirat. Maka kita harus membelanjakan atau menginfakkan sebagian harta untuk menghindari diri dari sifat rakus, tamak dan kikir. Nah itu ya, itu yang kedua. Jadi itu kita harus ingat kalau hidup di dunia ini merupakan sawah ladang kehidupan alam. Jadi kita harus berbagi juga. Harus berbagi. Yang ketiga, berani dan tidak takut mati karena membela agama serta menegakkan dan menunjukkan tinggi agama Islam. Betul. Yang keempat, Itu adalah dapat menenteramkan jiwa orang yang mendapat perlakuan kurang adil. itu dia. Jadi jangan takut kiamat, tapi dengerin tadi kesimpulan dari kita. Nanti lebih lengkapnya habis ini. Habis ini Di Cicet Ramadan Ramadan bareng bareng nanti ada Rehan dan Vera. Oke, jangan Jadi, kemana-mana, tetap di Ramadan Mix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Ramadan Ramadan Mix Mix bersama saya Raihan. Dan saya Viera dalam segmen Chat Ramadan. Oke nih, aku ngeliat hari ini tuh Viera benar-benar stylish, fresh, anggun banget, pink-pink gitu loh. Iya, bagus banget kan bajunya. Banget. Nah, alhamdulillah banget hari ini kita dapat sponsor baju yang cantik banget ini dari Zoya dan juga Mezora. Nah, kamu juga stylish banget. Gimana nih? Iya, karena aku yang selalu buat aku stylish itu dari Preview by Itang Yonas. Oke, dan tak lupa nih, set Ramadan kali ini didesain langsung oleh desain interior Binus University. Betul sekali. Oke deh, tadi tuh udah dibahas ya sama Yoel sama Erik tentang tema kita hari ini. Yaitu iman kepada hari akhir. Iya, benar Duh, sekali. kalau ngomongin hari akhir tuh agak-agak Kan gitu. serem ya. Merinding ya. Merinding ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh. Nah tapi ngomong-ngomong tentang hari akhir ini nih, Viera nih sama pemirsa di rumah, aku tuh banyak sekali pertanyaan yang aku mau tanya tentang hari kiamat. Pasti pemirsa di rumah juga banyak kan pengen nanya-nanya soal seputar hari akhir. Nah, kita udah punya tamu nih untuk menjawab pertanyaan kalian semua dan juga pertanyaan kamu. Iya benar sekali, karena hari ini kita sudah kedatangan Bapak As-Salatun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah semakin terasa semangat puasa. Puasa. Tetapi bulan puasa sendiri akan segera meninggalkan kita. Iya, karena kan betul udah sekali. hari ke-20, 10 hari lagi. Tinggal sepertiganya. Iya, sepertiga, dan baiknya ya kita itikaf ya Pak ya. Harusnya kan Rasulullah melakukannya dengan istri beliau gitu langsung. Iya benar-benar. Oke nih. Langsung aja nih Pak, saya mau tanya-tanya seputar hari kiamat ya Pak. Nih kan katanya dengar sekarang udah mendekati hari kiamat, udah di akhir zaman gitu kan. Nah sebenarnya tuh tanda-tanda dari hari kiamat sendiri tuh seperti apa sih Pak? Ya ini menarik sekali tentang hari kiamat nih. Al-Quran di dalam surah Luqman ayat 34 menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya ya Allah lah yang padanya itu ada pengetahuan yang pasti tentang hari kiamat. Dan dialah yang menentukan hujan dan mengetahui apa-apa yang ada dalam rahim. Dan
Adapun manusia itu wa ma tadri nafsum madza taksibu dan kita ini tidak akan pernah tahu apa yang bakal terjadi hari esok pun. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita juga tidak akan pernah tahu di bumi mana kita akan mati. Tetapi tentang kiamat itu memang sesuatu yang sangat besar dalam wacana agama Islam maupun agama-agama yang lain. Tapi terutama dalam agama Islam, dan bahkan saking pentingnya persoalan iman kepada hari akhir, tidaklah seorang beriman kepada Allah itu menjadi beriman sungguhan kalau dia tidak juga pada saat yang sama beriman kepada hari akhir. Dan kemudian pernah suatu kali dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Rasulullah sedang duduk dalam masjid dengan para sahabatnya, datang malaikat Jibril kepada beliau, dan tiba-tiba saja beliau kedatangan malaikat Jibril yang menyambungkan lutut beliau, melutut malaikat Jibril kepada lutut beliau, dan kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Terus dijawab, wa akhbirni anil iman. Dijawab, dan kemudian terakhir, wa akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Tapi jawab Nabi Muhammad, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Sungguh orang yang ditanya, yaitu aku, itu maksudnya, tidaklah lebih tahu dibandingkan dengan engkau yang bertanya. Dan kemudian malaikat Jibril ternyata nggak berhenti. Jadi tidak karena dijawab begitu kemudian dia menganggap sudah, bertanya lagi. Kalau begitu, wa akhbirni an amarotiha. Kalau gitu beritahukan saja kepadaku tentang tanda-tanda akan datangnya kiamat. Kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama, antalidal ammatu rabbataha. Datangnya hari kiamat itu ditandai dengan melahirkannya para perempuan hamba sahaya, majikan mereka sendiri. Maksudnya gimana? Jadi ini adalah satu kalimat metaforik di mana maknanya sendiri adalah bahwa tanda yang pertama akan datangnya kiamat adalah rusaknya budi pekerti, sampai-sampai seorang anak tidak lagi hormat kepada ibunya, sehingga disebutkan seorang hamba sahaya melahirkan majikannya. Nanti banyak sekali anak-anak muda, anak-anak muda ya, yang tidak lagi hormat kepada ibunya, misalkan kehilangan celana, marah, mama celana saya mana? Kehilangan sepatu, mama kurang dikasih uang, marah. Nggak dikasih uang, marah. Padahal seharusnya seorang anak adalah hormat kepada ibu, bahkan menyebut saja untuk menjalankan perintah dari ibu tidak boleh. Wala takun lahuma ufin. Mengatakan uf itu dalam bahasa kita ya gitu. Misalkan kita tolong belikan anu ke apotek. Mama ini sakit kepala. Ke apotek jauh mama. Saja tidak boleh. Mengatakan aduh saja tidak boleh. Apalagi mengeluh sampai, ya Pak ya? Ya mengeluh saja tidak boleh. Apalagi ini sampai berperilaku seperti kepada seorang budak, sebagai seorang hamba sahaya. Ini kalau sampai seorang anak atau anak-anak sudah tidak lagi hormat kepada ibunya, maka itu kata Rasulullah adalah tanda-tanda akan datangnya kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua masih dari hadis yang ini, Rasulullah menyebutkan bahwa wa antarul khuffatal 'allatal 'urrah yatatawwaluna fil bunyan. Nanti akan kalian saksikan seorang penggembala atau para penggembala yang miskin sehingga tidak terbeli sendal jepit dan tutup kepala, kopiah maksudnya. Tapi mereka obsesinya itu membangun gedung pencakar langit. Itu satu metafora, satu kalimat yang menggambarkan bahwa adanya satu kecenderungan manusia-manusia yang hidupnya tidak rasional, baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, sudah tidak mempertimbangkan rasionalitas lagi. Misalkan orang yang gajinya hanya 3 juta, megang kartu kredit 5 itu. Sehingga dia belanja tapi padahal dia belum punya uang. Bisa bayar. Nah, dan seterusnya. Terus pengusaha yang sebenarnya dia tidak punya modal dan tidak ada pembackup modal, tapi dia melakukan satu engineering di bidang proyek yang di bidang tertentu yang pasti akan melibatkan modal yang sangat besar dan spekulasi. Dan banyak proyek-proyek terbengkelai itu diantaranya adalah karena irasionalitas daripada para pebisnis. Tapi juga banyak pemerintah, penguasa yang karena tidak rasionalnya dalam berpikir dan mengambil keputusan dan kebijakan, maka misalkan membuat suatu kebijakan yang sebenarnya tidak mempunyai basis perhitungan yang terukur, sehingga
bukan saja kebijakan itu menjadi tidak applicable dan tidak bermanfaat, bahkan menimbulkan suatu bencana, menimbulkan masalah yang bisa menimbulkan satu masalah yang melebar, menyangkut ke hajat kehidupan banyak umat ya. Nah ini. Oke deh Pak. Dan yang terakhir, ya ada yang terakhir. Ada yang terakhir nih. Satu lagi. Itu bahwa. Jadi 3 nih. Iya 3. Tanda-tanda kiamat adalah manakala jabatan diberikan kepada orang-orang yang tidak kompeten. Jadi asal aja maksudnya. Ya, kata Nabi, idza wussidal amru ida ghairi ahliha fantadhis sa'ah. Manakala jabatan itu diberikan kepada orang yang tidak kompeten, maka tunggu saja kiamatnya. Dan ini 3 perkara ini harus menjadi satu perhatian kita, bahwa kalau kita tidak mau membuat kiamat, ya kita pertama jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita jadi berakhlak yang tidak baik, jangan sampai kita tidak rasional dalam hidup, dan kemudian jangan sampai kita membiasakan mengamanahkan sesuatu kepada orang yang sebenarnya tidak mempunyai kompetensi. Tuh. Oke nih. Oke, jadi pemirsa banyak banget dari tanda-tandanya, ada 3 ya. Ada 3, tapi sebelum itu aku ingin menginformasikan nih buat pemirsa di rumah yang mau tanya-tanya soal seputar Ramadan, itu bisa langsung aja mention ke Binus TV, @BinusTV, terus tulis pertanyaannya dan pakai hashtag #RamadanMix. Ayo, ditanya yang banyak gitu. Oke, Pak, jadi kalau misalnya tadi kan yang terakhir itu kita nggak boleh memberikan amanah kepada orang yang berkompeten. Iya. Jadi yang kalau tidak berkompeten. Jadi kalau misalnya saya orang yang berkompeten misalnya, terus saya tuh nggak mau jadi ketua, nggak mau jadi yang mengemban amanah itu, karena saya takut amanah itu tuh benar-benar besar sekali. Itu apakah termasuk dari kiamat ini atau seperti apa? Sebenarnya kan begini, dalam hal amanah dan jabatan, khususnya jabatan ya, amanah dalam bentuk jabatan, Rasulullah pernah bersabda, dan ini hadisnya muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu artinya disepakati oleh para ahli hadis bahwa hadis ini sahih. Dan bunyinya adalah, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku tidak akan berikan suatu pekerjaan atau jabatan kepada orang yang memintanya, atau bahkan kepada orang yang sekedar menginginkannya. Jadi kepada orang yang menginginkan jabatan, justru Rasulullah melarang memberikan jabatan. Jadi orang-orang yang menginginkan jabatan biasanya kalau diberi jabatan cenderung tidak amanah. Adapun orang-orang yang mempunyai kemampuan, biasanya justru dia hati-hati sehingga dia tidak mau meminta jabatan, bahkan dia cenderung kalau bisa mengelak. Tapi orang seperti itulah yang biasanya kalau dikasih jabatan cenderung amanah. Nah, ini merupakan satu warning yang luar biasa tegas pada kita dari Rasulullah ya. Jadi memberikan amanah kepada orang yang tepat. Juga pada saat yang sama, tanda-tanda orang yang tidak amanah biasanya cenderung ingin diberi amanah. Sementara orang-orang yang mempunyai kompetensi justru tidak mau menghindar dari amanah karena dia tahu resiko dari suatu amanah itu. Jadi baiknya harus kayak gimana, Pak? Harusnya kan setiap pemimpin itu membagikan sesuatu itu berdasarkan kriteria. Jadi untuk orang tertinggi, kalau jabatan ya, menjadi pemimpin katakanlah, dalam 10 orang itu harus tunjuk siapa kan? Kalau berpergian katakan 3 orang saja. Idza kanu salasatun falyummukum akra'ukum fi kitabillah. Yang pertama kalau kita bepergian 3 orang saja, itu harus tunjuk siapa menjadi ketua pemimpin. Dan yang ditunjuk pertama kali adalah dari 3 orang itu siapa yang paling banyak hafalan dan fahaman terhadap Al-Qur'an. Fa'inka nasawaun, kalau kemudian dari 3 itu ada 2 orang yang sama, maka pilih dari 2 orang itu siapa yang paling faham dengan sunnah Nabi. Nah, kalau kemudian masih juga sama, maka dipilih dari keduanya yang paling pengalaman. Fal ya'ummukum aqdamukum fil hijrah. Jadi kalau yang hijrahnya duluan itu maksudnya orang yang lebih pengalaman. Adapun kalau masih sama juga dua-duanya, pilih di antara 2 itu siapa yang paling senior. Nah, gitu. Jadi punya pengertian tentang Al-Quran, pengalaman sama senior. Iya, dan itu jelas kalau itu dilakukan, maka tidak akan menimbulkan kerusakan yang bisa mendatangkan bencana kiamat sugro maupun kubro. Oke, kalau misalnya gitu, itu tadi udah banyak banget pertanyaan dan jawaban yang bisa kita ambil. Benar sekali, tapi setelah ini kita akan ada video klip dari Ahmad Dhani dan juga Seven Dream, yaitu judulnya adalah Azan. Kalau misalnya kita jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Mix.
Bila azan telah memanggil, aku mendengar tapi tak peduli. Bahkan sering tak sembahyang, seakan tak takut pada ilahi. Bila azan berkumandang, aku bekerja dan sulit berhenti. Bahkan sering menganggap ringan, seakan aku hidup kekal abadi. Terkubur aku ditelan gelombang kerakusan dunia. Ku takut bila dimurka. Ya Allah, ampunilah aku yang selalu menangis sekujur tubuhku, membayangkan azab setelah mati. Sampai kapan hidup begini? Aku rindu padamu ya Allahku. Ya Allah, terimalah taubatku, ampunilah dosa-dosaku ya Allah.
Ya, kembali lagi bersama kami masih di Ramadan Ramadan Mix. Mix dan masih di segmen Chit Chat Ramadan. Dan sekali lagi aku masih mau berterima kasih banget untuk sponsor yang udah ngasih kita baju-baju keren ini, yaitu dari Zoya dan juga Mezora. Dan juga dari Preview by Ita Ines. Dan set Ramadan ini didesain langsung oleh desain interior Binus University. Ya. Dan kita masih ada Pak Solatun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi nih yang belum sempat kita tanyakan. Nah. Oke nih Pak, tadi kan kita udah dengar tanda-tanda dari kiamat. Dari hari kiamat. Banyak banget kan dari 3 tadi kan. Terus gimana sih Pak kita sebagai seorang muslim sebaiknya melihat mengantisipasi akan datangnya hari akhir itu. Ya, ini kalau soal antisipasi khusus kepada orang-orang kaya, misalkan Allah memperingatkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Nah, hendaklah orang-orang beriman itu menginfakkan sebagian hartanya sebelum datangnya suatu hari di mana itu tidak lagi berlaku lagi pertolongan dari kakak kepada adik, dari ayah kepada ibu atau suami kepada istri, dan itu yang dimaksud adalah hari kiamat. Ya. Diri sendiri ya. Iya, dan kalau orang mengabaikan peristiwa yang ini, maka itu disebut sebagai ingkar terhadap agama Allah. Nah, kemudian banyak sekali nasihat hadis Nabi Rasulullah misalkan bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita tahu bahwa hari akhir itu akan datang, maka hendaklah dia itu senantiasa memuliakan tamunya. Dan memuliakan tamu dalam tradisi Rasul tidak pernah dan mengajarkan supaya kita tidak boleh menanya kepada tamu mau berapa hari sebelum 3 hari. Kalau kita punya tamu 3 hari itu biarkan saja kita ladeni benar-benar berikan yang terbaik yang boleh yang dapat kita berikan kepada dia, dan itu tidak boleh tamu merasa terusik perasaannya, kenyamanannya. Itu adalah karena kita yakin bahwa memuliakan tamu itu nanti akan jumpa pahalanya di hari kiamat. Dan kemudian ada yang sangat penting sekali sebenarnya, ini adalah yang sangat umum, maka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia hanya berkata yang baik-baik saja, atau kalau dia terpaksa tidak punya kesempatan untuk berkata baik, karena kalau berkata baik mungkin akan membahayakan dirinya atau membahayakan banyak orang, maka lebih baik berhenti tutup mulut, dia mengunci. Ini maknanya adalah bahwa kita ini orang-orang yang iman kepada hari akhir haruslah memelihara budi pekerti kita selama di dunia, dari mulai menjaga ucapan-ucapan yang tidak baik, apalagi ucapan buruk, apalagi ucapan yang bisa menyakiti hati orang atau bisa membuat orang resah. Tentu sampai kepada kalau kita mempunyai kecukupan harta, kita tidak boleh sama sekali lupa dengan infak, karena kalau sampai kita mengaku orang yang beriman kepada hari akhir tapi tidak mau berinfak untuk orang-orang yang membutuhkannya, maka itu sebenarnya tidak termasuk beriman. Karena itu akan disebut orang yang ingkar, orang yang kufur. Dan ini tidak boleh sama sekali ya. Dan kemudian juga tadi saya sebutkan bahwa orang yang beriman juga kepada Allah dan hari akhir, memuliakan tamu itu adalah suatu budaya asli orang-orang Arab dan pra-Arab, termasuk di Mesir dan sekitarnya, yang tidak pernah apalagi dihapuskan, tidak pernah diabaikan oleh Rasulullah, bahkan ditekankan semakin pentingnya oleh Rasulullah supaya menjadi budaya kita. Jadi ciri-ciri orang yang peduli dengan hari kiamat, karena hari kiamat itu dikatakan tidak akan ada seorang ayah yang bisa menolong anaknya atau seorang anak ibu yang bisa menolong anaknya, dan itu disebutkan sebagai yaumal la dhilla illa dhilluh, hari yang tidak ada perlindungan dari siapapun kecuali dari Allah saja. Ditambah dengan syafaat ya. Syafaat ini ada pertolongan dari Rasulullah, karena misalkan orang yang berpuasa
sampai kemudian tertidur saking lemesnya karena puasa tidak bertenaga lagi, maka nanti malaikat itu akan melaporkan kepada Allah dan kemudian memerintahkan Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita, karena malaikat mengatakan kepada Allah, dan Allah mengatakan itu demi aku dia puasa sampai kehabisan tenaga, lemas, dia tidur, maka engkau beri syafaat kepada Rasulullah. Dan syafaat itu adalah pertolongannya akan membuat kita menjadi teringankan dari beban-beban yang timbul akibat kiamat. Kiamat sugro maupun kiamat kubro, ya. Dan itu juga nanti kalau kita puasa membaca Al-Quran, Al-Quran pun nanti akan menjadi saksi yang meminta kepada Allah supaya Muhammad Rasulullah itu memberi syafaat kepada kita karena kita membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada kita kalau kita membacanya. Nah, ini penting disiapkan oleh kita karena kita yakin benar bahwa hari itu hanya ada 7 golongan yang akan diselamatkan oleh pertolongan dan perlindungan Allah. Hari kiamat datang itu yaitu pertama adalah imamun adil, orang yang menjadi pemimpin tapi adil. Yang kemudian yang kedua warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya cenderung cinta dan gandrung untuk memakmurkan masjid, selalu saja ingat masjid, pengennya ke masjid, memakmurkan masjid. Dan yang ketiga warajulani tahaban fillahi wa tafarraq ala tahaban fillahi tama'a wa tafarraq alaihi, dua orang yang bersahabat karena Allah, ketika berpisah pun semata-mata karena Allah. Subhanallah. Nah, tentu masih ada lagi nanti diantaranya adalah seorang remaja, pemuda yang ketika dia digoda oleh seorang yang cantik jelita banyak uang untuk berbuat maaf ya, berbuat mesum atau berbuat yang tidak patut, yang tidak senonoh, tapi kemudian mengatakan aku takut kepada Allah sehingga menolak. Ini golongan yang keempat. Golongan yang kelima adalah orang yang ketika dia bersedekah tangan kanannya memberi, tangan kirinya nggak tahu. Artinya apa? Bahkan dia tidak mau orang tahu bahwa dia itu adalah seorang yang dermawan dan bersedekah dan seterusnya ya. Ini ada 7 golongan orang yang nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah, perlindungan dari Allah ketika datang kiamat. Kalau begitu, bagaimana antisipasi kita? Jadilah kita bagian dari orang-orang yang 7 itu, termasuk diantaranya tentu yang selalu memuliakan tamu, selalu berinfak, selalu membaca Al-Quran. Di bulan puasa kita puasa dengan sungguh-sungguh. Ya mari kita jadikan puasa hari ini dan hari besok kalau kita ada kesempatan sebagai puasa yang terbaik yang kita pelihara sekuat tenaga, luar biasa. Karena apa? Karena kita tidak yakin bahwa lusa kita akan ketemu lagi dengan matahari. Artinya bisa saja lusa kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Karena mungkin kiamat sughra atau kiamat kubro, dan oleh itu ya kita maksimumkan, optimalkan hari-hari yang tersedia Allah berikan kepada kita ini untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang tergolong ke dalam yang saya sebutkan dalam hadis Nabi tadi. Itu yang harus kita antisipasi. Oke. Dan untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini juga yang agak serem ya. Ya. Agak merinding gitu ya. Ini kan katanya kalau misalkan udah tanda-tanda kiamat banget nih, udah mau kiamat kubro, katanya akan ada Dajjal ya. Jadi sebenarnya Dajjal tuh seperti apa sih bentuknya? Terus apakah gambaran Dajjal tuh seperti apa? Apakah seperti manusia atau seperti iblis? Saya harus katakan bahwa sosok Dajjal saya hanya pernah dikenalkan oleh guru ngaji ketika saya masih SD dulu ya. Bahwa Dajjal itu katanya di samping badannya yang tidak proporsional, terus bermata satu. Tapi setelah saya dewasa kemudian saya melihat ini adalah satu metafora. Metafora itu satu kiasan atau analog yang metaforik terhadap satu situasi di mana nanti ada manusia yang bengis dengan mata satu, itu artinya kan orang yang sadis kan, bermata satu. Tapi ada satu yang menarik bahwa ketika kita ini sedang sujud sedang tasyahud akhir, sholat itu kan at-tahiyatu lillahi sholawatu thayyibatu dan seterusnya, itu di penghujung innaka hamidum majid, Rasulullah mencontohkan kepada kita, ini penting ya, supaya kita ini berdoa, Allahumma inni a'udzubika dan itu jadi dari pamin syarri fitnatil masihid dajjal, dari buruknya, dari keburukan siksa yang diakibatkan oleh kehadiran Dajjal. Dan Dajjal dikatakan sebagai satu sosok makhluk yang bengis dan bermata satu. Itu adalah
menggambarkan bahwa Dajjal adalah satu simbol keburukan bagi setiap manusia. Gitu. Jadi sifatnya ya? Sebenarnya Sifatnya dan keadaan yang akan membuat kita menjadi susah dan buruk gitu. Oke deh, oke. Tadi udah ngebahas tentang Dajjal. Nah saat ini ya, saat ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sudah masuk ke Twitter kita dari Aldera Regina. Pertanyaannya adalah, mengapa turunnya Dajjal dikatakan sebagai hari kiamat? masih seputar Dajjal ya, Pak. Ya memang hadis-hadis yang menyebutkan tentang datangnya Dajjal itu semuanya hadis yang mengenai kiamat. Ya. Nah, kiamat itu adalah hancurnya sistem duniawi yang kemudian membuat manusia tidak berdaya sama sekali. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran misalkan idas sama fatorat wa idzal kawakibul wa idzal kawakibun tasart wa idzal biharu fujirat. Bayangkan digambarkan yang namanya laut itu sampai memuncratkan airnya ke udara dan padahal kalau kita lihat peristiwa tsunami di Aceh saja, air yang hanya naik sekian meter saja sudah sebegitu membuat orang tidak berdayanya. Saya katakan tidak berdaya, bahkan seorang ibu, sahabat saya sendiri, melepas anaknya terseret oleh tumpukan sampah yang dibawa oleh bah itu, dan kemudian dia harus mengalirkan semua air matanya di dalam kerangka menyedihi kejadian di mana dia tidak bisa berbuat bahkan untuk seorang putra yang dikasihinya. Itu adalah sesuatu yang kalau digambarkan bahwa datangnya orang yang jahat dan zalim itu seperti tadi, sudah lidahnya mengerikan, matanya cuma satu dan jahat. Nah, itu kan begitulah. Dan manusia tidak berdaya, tidak bisa berdaya, tidak bisa menolong siapapun, termasuk dirinya sendiri. Oke deh, cukup mengerikan ya. Agak merinding ya. Oke nih Pak. Kita kan tadi udah sempat bahas tentang hari kiamat, tentang Dajjal, tentang tanda Twitter tadi ya. Pertanyaan dari Twitter. Nah, kurang lengkap nih kalau belum ada risalah dari Bapak Salatun. Baik, pemirsa yang saya doakan, moga-moga puasanya hari ini adalah puasa yang terbaik dari puasa-puasa yang pernah dilakukan. Juga ibadahnya hari ini adalah ibadah yang terbaik. Karena kita tidak yakin benar, tidak tahu benar apakah besok kita masih berkesempatan ibadah lagi. Moga-moga kita bisa benar-benar merenungkan sekaligus mencamkan betapa pentingnya pentingnya aware terhadap hari kiamat, karena hari kiamat adalah hari yang di samping kita tidak berdaya, kita tidak bisa mendapatkan pertolongan apapun kecuali di amalan kita sendiri. Iya. Dan itu sudah tadi diperingatkan oleh Al-Quran. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Di hari kiamat itu nanti tidak berlaku lagi pertolongan, pertukaran, bayar membayar, sogok mensogok, dan semuanya yang berlaku adalah ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah itu pada hari itu al-yaum itu nahtimu ala afwahim, kami mengunci semua mulut-mulut manusia dan kemudian tidak bisa bicara apa-apa, padahal kaki dan tangan kita akan bersaksi tentang amalan-amalan kita, dan itu ditandai dengan bahwa akan terjadi saat-saat seperti itu ketika mulailah orang-orang yang namanya anak misalkan tidak hormat lagi kepada ibunya, dan kemudian orang-orang hidupnya tidak rasional, dan kemudian jabatan-jabatan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Itu adalah tanda-tanda akan datangnya hari itu. Dan pada hari itu yang punya uang tidak berguna lagi, yang punya kekuasaan tidak berguna lagi, yang punya harta tidak berharga lagi, yang punya jagger, yang punya bodyguard, yang punya apa, tidak ada manfaat lagi. Kecuali satu saja, yaitu perlindungan dari Allah dan syafaat dari Rasulullah. Mari kita jadikan hari ini karena kita tidak tahu, jangan-jangan besok hari adalah kiamat. Mudah-mudahan kita bisa mengisi sisa hidup kita untuk menyambut hari kiamat dengan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin, amin. Alhamdulillah. Oke nih, tadi udah kan ya. Tadi kita udah chat tentang hari akhir. Terus udah bacain Twitter juga. Udah risalah juga. Selanjutnya akan ada apa nih?
Nah, di segmen berikutnya kita akan ada masak-masak nih. Oke, masak-masak bareng siapa sih? Sama Teh Lisa. Teh Lisa bareng sama siapa? Bareng sama Sour Sally. Oke deh, kalau misalnya gitu, Raihan pamit. Viera pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Gimana nih kabarnya di hari puasa yang ke-20 ini? Pastinya masih semangat ya pemirsa, karena sekitar hitungan hari lagi nih kita akan lebaran. Oke pemirsa, untuk hari ini nih seperti biasa Teteh udah ada di dapur buka puasa. Tapi sebelum itu Teteh mau ucapin terima kasih dulu nih buat ini nih. Yang bikin Teteh fresh banget hari ini adalah dari Zoya dan juga Mezora. Dan juga Teteh mau ucapin terima kasih buat ini desain yang ini unik banget, yang pokoknya bikin dapur Teteh jadi makin mantep. Ini dari desain interior Binus University. Dan juga nih buat ini yang selalu setia nih sama Teteh nemenin terus di dapur ini adalah Sour Sally. Oke, langsung aja. Teteh hari ini masaknya simple. Nggak masak, Teteh mau buat ya pemirsa. Simple aja, Teteh mau buat mango smoothies. Ya, jadi yang perlu disiapkan itu hanya ini, 1 buah mangga. Ya, ini Teteh pakai mangga manis. Karena mangga ini cenderung baunya enak dan juga lebih manis ya pemirsa. Terus ini Teteh pakai 250 ml susu yang low fat. Susu cair yang low fat. Terus Teteh mau kasih tahu ke pemirsa nih, kenapa sih Teteh hari ini pilih mango untuk menunya. Karena mangga itu pemirsa banyak banget manfaatnya nih. Yang pertama itu mengurangi diabetes ya kan. Jadi buah mangga ini memiliki indeks glikemik rendah ya. Sehingga mengkonsumsinya dalam jumlah yang agak banyak tidak akan meningkatkan kadar gula. Jadi meskipun mangganya manis, rasa manisnya ini tuh alami pemirsa. Jadi nggak usah khawatir. Terus yang kedua, pencegahan degenerasi makula gitu. Jadi zat antioksidan ditemukan di dalam mangga nih bisa menyaring sinar cahaya biru yang diperkirakan akan memainkan peran protektif dalam kesehatan mata pemirsa. Next yaitu mencegah penyakit jantung, terus mencegah kanker, menyehatkan tulang juga. Terus juga membantu pencernaan ya, karena kita lagi puasa bisa ini bisa cerna. Gimana? Lewatanya? Gimana? Kan di sini. Oh, iya. Waalaikumsalam. Ini saya titipan dari ini. Ini maksudnya dari, apa ya? Nggak tahu. Oke. Dari produser lu main-main lu. Iya. Tadi gimana? Bahas apa tadi di studio sebelah? Kiamat sudah dekat. Oke. Kiamat Nah, sudah dekat. ini nih langsung aja ya. Teteh mau langsung masak. Langsung buat. Pertama-tama pemirsa, ini Teteh udah potong ini 1 sisi dari mangganya ya. Oh, Erik tolong ini dong, Teteh mau ambilin ini dong, 1 mangkok gitu. Ini? Ya, yang sedang aja, yang bawah tuh. Coba Rik. Apaan? Coba nih lu cium. Gak ada apa-apa kan? Iya, nggak ada Kan? Nggak ada apa-apa. Kan? Nah, ini ya pemirsa, ini kita potong kecil-kecil aja. Ya kan? Hari mau buat apa? Mango smoothies dong. lagi. Biar ini kan makin seger kan ya. Kan udah mau buka puasa. Hari kita nih. sama kayak buahnya gitu ya bajunya? Gimana? Oh iya ya, Iya, ini kuning-kuning gitu. ngomong-ngomong nih, Kayak kuning-kuning nih kan kuning-kuning. warnanya fresh bangetnya dari mana sih? Ini wes. Kayak Minion Wes, lama-lama. nggak ngerti tuh Minion. was-wes gitu. Minion. Biasa Dari print mana? Bintang Yuna. Oh, hitam Bibir-bibir Yuna. Yuna. Iya bener ya kayak Kuning. Kim Minion ya bener ya? Minion ya? Minion. Tinggal nyanyi aja ya. Oke, ini ya pemirsa. Kenapa nggak kita potong pisang kalau gitu? Iya, Iya, coba aja bener dipotong juga sih. pisangnya. Bener. Emang ada pisangnya? Enggak. Pisangnya mana nih? Enggak ada, Nah, nih, kan? adanya mangga ya. Ini dia mangga. Oke, Oke, langsung saja. gini Erik, kayaknya tadi Tata denger-denger tuh Erik itu punya teknik ini magician. Apaan Apa lagi? sih? Nggak tahu sih, pokoknya Tata Yang dititipin mana gitu nih? aja. Kalau mau kasih tau gue sih, Ngapain? Apaan? Ya udah. Bisikin dulu, bisikin.
Ini. Itu dia. Dia sendiri yang pemirsa dia Agak sendiri yang garing ya, ngusulin, pemirsa, dia ya. sendiri yang lupa. Coba. Iya. Coba. Jadi maksudnya ini mau dipotong dulu. Oh, Jadi iya, udah iya. dikupasnya udah langsung Iya, teling iya, iya. gitu. Dia yang Aduh. ngusulin, dia Jangan yang lupa. bilang dong. Agak loadingnya agak Oh, lama. nggak apa-apa, nggak Nah, apa-apa, pemirsa. ini nih Rick ngomong-ngomong nih Ini sambil ngomong-ngomong teteh potong. mangga, Coba ini dikasih Sorseli tahu mau- dulu. iya, Coba Sorseli coba tuh- coba. Ini teteh Sorseli mau ngadain- nih dulu nih. ngadain Kenapa, sesuatu kenapa? gitu. Coba. Ada sesuatu. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah itu lagi beli Sorseli nih. Ah, Kan terus? ngantri. Belinya di kan. CP, di CP. Di CP. misalnya Pokoknya ya. di semua shopnya, store-nya Yang tapi all new Sorseli. Sorseli Ya, ada terus? dan Sakuranya. Terus habis itu kita foto dulu nih, foto atau nggak video. Pokoknya secara yang pas kreatif. lagi ngantri. Lagi ngantri ceritanya ngantri. ya. Oh iya itu tuh ada Betul. dengan efek Nih. adalah antri. Ah. Betul, terus? pokoknya foto atau video yang seunik mungkin, Sekreatif mungkin. Sekreatif mungkin. Lalu? terus mention ke @sorseli_co.id dan dengan hashtag Gue rela antri. Hadiahnya apa ya? pemenangnya bakal mendapatkan apa ya? Satu buah mobil. Bukan! Enggak ya. Nonton mobil balapan. Iya. Kita Di mau F1 mobil balapan. di Singapura. Yaps. Jadi pemirsa langsung aja. Jangan lupa tag ke 3 temen. Oh iya, terus kalau misalnya kita ketiga teman, kita juga dapat kita bakalan dapat diskon 20%. Tapi dengan meng-share Apa tuh? gambar Nah, ini, tuh, gambar tuh, ini, tuh. gambar ini. Dapatkan Caranya? diskon 20% Repost ya. Dengan repost. repost foto ini. Iya. Dan tag ke 3 teman kalian. Juga. Itu dia. Lalu, Yaps. apa lagi teh? Udah, ini. Udah. Udah. Yakin deh, padahal masih Iya banyak deh. dong, Dengar-dengar udah si Sorseli sih katanya sih buka tempat baru teh. Oh iya. Bener. Di Emporium Pluit itu yang paling baru. Wih, bener Lagi banget. lihat sama yang media dekat situ langsung. Langsung aja Emporium Pluit. datang. Ah. Oke, Erik mungkin tolong ini boleh dibukain ini. Dibukain. Iya, tutupan atasnya ya, tolong dibukain. Nah, ini pemirsa tadi Teteh pakai 1 buah mangga. Ini udah dikupas, udah dipotong-potong juga ya. Pemirsa 1 buah mangganya tapi bijinya nggak juga diketik. Iya, Nanti jadi enggak kuisnya ya, berapa ini kah enggak. buah potong ini nih? Iya Potongan kan? mangga Iya, ini. Kuisnya itu nanti. Kisi-kisinya Waduh, ini ada hadiahnya. sekitar Ini berapa kotak ya hasil 25 potongnya? lah. Nih, nanti Enggak hitung ya, enggak. sendiri. Berapa biji buah mangga yang ada kita pakai? 2 dong, kan itu buah mangga. Enggak ya. 1 dong. Oke. Biji buah mangga 2 coba pemirsa. Ini Bisa kayaknya dia bayangin. anak IPS nih. Oke, ini Oke. langsung kita lanjutkan aja nih Oke. ya. Ini Teteh masukin ke Dicemplungin aja? Ya, cemplungin aja ke blendernya dong. 1, 2, Kisi-kisi ya ya. 3. Teh, 4. tadi yang dipotong kan yang di kotak-kotak, tapi yang dicemplungin tuh yang itu. Enggak apa-apa Gak namanya juga apa-apa, Lisa. ini kisi-kisi juga nih. Berapa potongan mangga yang tidak Kan? Teteh masukkan? Oke dah. Enggak ya. Enggak Terus? gitu, enggak gitu. Nih. Apa gitu, Teh? Ya kan? Kalau udah, pokoknya sampai ini Kalau deh. udah pulang? Udah pulang. Oh, udah Sana, pulang. Nah, sana nih. pulang. Hmm. Nah, udah. Udah. Terus nih Erik nih, coba pakai ini Rick, ambil ini nih, White Skim White by Skim. Sorseli. Coba. Ya kan? White skim, Ya, aduh duh. ya kan? White Skim by Sorseli. Bisa? Oke. Lagi. Ya, terus nih ya pemirsa, hari ini Teteh pakai White Skim. Nah, White Skim Oke. itu ini dia mengandung susu yang ini banget, low fat dan Low sehat fat. buat pencernaan. Hmm. Ya. Oke, ini langsung aja Teteh Langsung masukkan. saja Kok dituang. cantik gitu ya bentuknya, Iya, agak biasa. agak Dia enggak. lagi mau kerja di Sorseli. Oh, gua abis ini mau endorse magang juga di ya sana. sekalian. Nah, Oke. Aduh. nah kan sulit. Tahan napas. Tahan napas, mati dong. Ah. Beuh. Nah, kan Terus abis dimasukin pakai apa lagi teh? pakai susu dong. Segini cukup teh Sorselinya. Ya, cukup nggak? Kurang. Kurang. Tambahin lagi ya, dong. tambahin Lagi. lagi. Lagi dong. Dia habisnya ini banget Iya. sih. Pakai perasaan. Agak banyak agak banyak. Agak banyak. Udah? Belum. Udah? Belum. Cepat El. Cepat. Nih. Kalau untuk susunya pemirsa Teteh pakai ini ya, susu yang low Low fat. fat. Oke. Nah, Ngomong-ngomong soal susu Low low fat. fat, kita mau blender. Betul. kita Ada yang mau mau lewat dulu. Betul. Tetap di Ramadan Mix.
بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا تجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah ya. Akhirnya berbuka nih. loh Selamat buat berbuka, kalian. pemirsa. Ya, Kita di sini benar udah banget. gak sabar buat buka nih. Oke. Ini dia pemirsa yang sudah jadinya. Beuh. Tuh kan. Ini adalah Makin cantik. mango smoothie. Tara. Tara. Ini haucu suci pingmut. Ya, ini Tara. enak banget. Ini enak banget. Tapi Nggak itu ada obat ya? dari langsung. No Bener. cure. No cure lah, bohwat. Buat. Loh, kok Oke, ini boleh langsung dinikmati loh. serius? Nih, gua sudah blendernya Kita dong. dulu kan kita ada yang mau dilihat ini dulu. Pemirsa tuh kalau Oke, ya udah. Jadi gini pemirsa, untuk buat ini mango smoothies, pemirsa cukup menyiapkan 1 buah mangga. Mangga. Ya kan? Mangga boleh terserah mau mangga arum manis atau mangga jenis apapun. Terus juga susu full cream atau juga boleh susu low fat. Tapi hari ini Teteh pakai susu low fat. dan the Dan- best partnya. Yaps, adalah White White Skin. Skin by Sorcelli. Betul sekali, pemirsa. Iya, bener banget. Oke. boleh, Langsung aja. langsung Nih ngomong-ngomong dinikmati. abis dari sini kita mau nganter kuis dulu nih. Buat besok. Yap, apa tuh Buat kuisnya? kuis hari ini kok buat besok sih. Oke, apa tuh Kuisnya itu Rela adalah berapa buah 3, mangga tadi 2, dimasukin 1. ke Bukan. blender? Enggak. di mana store All New Sorcelli yang baru dibuka di Jakarta Utara. Yap. Tadi udah disebut tadi. Di mana store Only Sorcelli yang baru dibuka di Jakarta Utara. Utara. Caranya gimana? Adalah dengan mengirimkan Ke mention ke @binus.tv dengan dan format Nama, Mas spasi Spasi jawaban, jawaban, dan juga ke Sorcelli Yap. Co ID dengan hashtag Ramadan Mix. Oke, buat pemirsa langsung cus Langsung jawab. mention aja. Ulang nggak? Ulang, boleh. Boleh. Pertanyaannya 3, 2, 1, celing. 3, 2, 1, celing. Lah, Waalaikumsalam. Ada bau-bau seger Lah, pada iya, kuning-kuning bikin gitu. apa Tahu sih? nggak? Ayam. Lah, loh. Ayam. Udah. Relakan. Ini Kuning-kuning Ayo, lagi pada kuisnya. bikin apa sih? Oke, ini? Kita kuisnya baca di kuis mana dulu ya. store Di mana? All New Ya. Sorcelli yang Baru dibuka. di Jakarta Utara. Yap. Caranya gimana? Kirim ke mention @binus TV Mention. dan @sorcellico ID dengan hashtag Ramadan Ramadan Mix. dengan format nama spasi jawaban. jawaban. Oke, ini boleh silakan loh. Silakan loh. Ini adalah mango smoothie. Gua langsung dari blendernya aja. Ayo silakan. Boleh ya. Langsung Boleh dari silakan. pembuatnya. Gimana? Oke. Aduh, Enak seger banget. kan? Ini manis banget. Ini dari White Skin. Ini ngomong-ngomong enak. Iya. Ya, Kita besok ada yang ini nih. Ada yang Tema ada yang besok dulu. nih buat pemirsa. Apa jadwal tuh? imsak itu. Silakan diantarkan saja. Jadwal imsak Yap. dulu. Oh, imsak dulu. Ya, ini dia. Ini dia. Ini Oh, dia. itu dia. Sahurnya jangan sampai telat. kelewatan. Betul. Oke. Dan Kita juga mau ngingetin tema Besok esok hari yaitu adalah rahasia takwa. Nah, Bener terus banget. kalau bagi kalian nih yang mau tanya-tanya, Hmm. kalian juga bisa Langsung mention aja. langsung dan aja ke @binus Binus TV TV. dengan hashtag Ramadan Ramadan Mix. Oke deh. Oke nih. Mixnya lama banget. Terus Ramadan tadi Mix. di segmen kita ada apa sih Ri, sebenarnya? Tadi kita bahas kiamat sudekat. Kiamat Sudekat. Iya, kiamat sudekat. Jadi di balik kiamat sendiri kita tuh harus ingat kalau kita tuh kan apa tadi kalau kita tuh di dunia tuh kita terus Hanya sebentar. Hanya sebentar dan hanya Hanya sekali. Terus kita juga ada video-video kan, video-video dan video-video keren. Benar banget. Kalau misalnya di segmennya Ryan sama Viera, Iya, tadi kita udah bahas tanda-tanda kiamatnya kiamat. juga, terus apa Oh, yang harus kita kedatangan- lakukan, kedatangan kedatangannya Dajjal. Terus Nah. Dajjal itu sebenarnya siapa dan seperti apa. udah bahas Twitter juga kan? Yap, bener Lengkap banget. lah pokoknya semua. oke. Dan sekarang waktu Ya. kita untuk Mengucapkan terima terima kasih. Ini nih Viera ngomong Buat papa mama di rumah. Enggak. Ya, Om tante ini gitu. nih ngomong-ngomong yang bikin
Kita kece banget nih, dari siapa? Makasih banget untuk Zoya dan juga Mezora. Terus Dan ini nih. Kita buat jawab ini dari preview by Itang dan desain. Yaps, dari dekor kita ini Desain interior Binus University. Dan Dan juga tak lupa ini nih dia buat teman setia kita. ini nih yang bikin enak banget enak ini. banget. Yang bikin enak banget dari Betul, Sorseli. Terima It's kasih. fit, not fat. Yaps, bener banget. Oke, akhir kata nih. Oke. Jangan lupa pemirsa saksikan besok ya. Ramadan Mix jam 16.35 sampai 18.05. Akhir kata Teteh pamit. Fiera pamit. Raihan pamit. Erik pamit. Dan Yoel pamit. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.